itu orang berkata ibadat seolah-olah ibadat sekali, nggak di situ, seolah-olah gitu loh. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam beribadat, kira-kira dari 100 ada 10 nggak? Mbah, dalam kawruh Jawa niku nggih, saya pernah menyimak panjenengan menyampaikan bahwa apa itu ada istilah ilmu pepuntone ngelmu, ngelmu pepuntone ngelmu, ngelmu dat tan wonten malih. Terus ada itu banyak pepatah atau kalimat bijak dari para leluhur, ada Doyo siro kang tanpa aji, sugi tanpa pondok, dan lain-lain. Itu maksudnya bagaimana, Bang? Tapi ulo salam yo atur bagya wis kono santara. Hong wilahing Jatinugoni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Di cerita sumber itu artinya sumber segala sumber hukum kalau istilah sekarang ya. Kalau dulu itu ya sumber diantara sumber kawruh itu pengetahuan. Nah, jadi kalau orang Jawa itu orang yang seasli-aslinya dulu itu loh ya, itu mengenal dalam peradaban ini itu mestinya manusia itu mengetahui perbedaan antara kawruh dan ilmu. Sekali lagi saya mengatakan itu. Jadi yang seasli-aslinya sebelum kita mengetahui ke ranah ilmu lah. Kalau sekarang nih kan orang berkata ilmu itu. Secara itu ilmu itu seolah-olah terkultus, fokus dalam arti ilmu adalah segala-galanya gitu. Ilmu adalah orang ya berilmu, orang itu harus berilmu, apalagi carilah ilmu sampai ke negeri Cina begitu loh. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina, kata orang-orang ini. Sehingga terfokus kepada orang itu harus berilmu tanpa mau mengetahui apa fungsi ilmu yang saya maksud. Ya, mencari ilmu mestinya kan tujuannya ya. Tujuannya ilmu itu untuk apa? Lah kalau yang saya maksud yang seasli-asli orang Jawa, orang Adiluhung itu sebelum mencari ilmu itu ada yang disebut kawruh. Jadi kawruh itu gimana ya? Kalau kawruh itu pengetahuan umum lah. Kalau dalam kerata bahasanya kawruh itu adalah karsaning weruh. Kawruh itu ya mengetahui agar mengetahui maksud hidup, mengetahui ya tujuan hidup. Tidak mengetahui keinginan hidup saja. Artinya mengetahui keinginan hidup itu, keinginan itu kan ada di alam dunia fana ini loh. Tapi kalau kawruh itu dalam alam rasa, Mas. Ya bisa dipahami ya. Kawruh itu rasa urip. Tapi kalau ilmu itu kan kalau sekarang ada spesifikasinya ya. Ilmu ilmu fisika, ilmu geografi, ilmu dan sebagainya itu kan. Jadi kalau kita sebagai anak turun Jawa yang aslinya kalau diungkap kembali gitu loh, itu ada dasar daripada sebelum mencari segalanya itu kawruh. Kawruh itu adalah sebuah pengetahuan umum secara globalitasnya ngawruhi uripe manungsa, ngawruhi dununge gesang gitu loh. Artinya kawruh itu cenderung kepada kandungan dalam di dalam diri manusia yang paling dalam ya, sehingga ada sebuah kawruh mengetahui bukan
mengetahui tujuan hidup, mengetahui maksud hidup. Lah, karakteristiknya itu pun telah diketahui, Mas. Artinya pengetahuan hidup atau kawruh hidup itu cenderung kepada kata-kata bijak seperti tadi itu apa? Digdaya sira kang tanpa aji, menango sira kang datan ngasorake. Ini mendulang dari apa? Mendulang dari kawruh, bukan dari ilmu. Itu. Terus kalau ngilmu pepuntoneng ilmu datan wonten malih, lah ini patokan. Saya pernah mengatakan bahwasanya kejawen lah, taruhlah. Kita orang Jawa itu segala sumber itu adalah sastra Jendrayuningrat. Lah sifat kawruh itu mengayomi. Kembali lagi saya mengatakannya. Sifat kawruh ini adalah rasa, ngulah rasa ini kawruh, Mas. Ngulah rasa rasane ndriya, taruhlah. Tapi kalau ilmu, ya, kalau kawruh sifatnya itu mengetahui, sekali lagi saya mengatakan kawruh itu sifatnya mengetahui, adalah mengetahui unsur-unsur hidup, ya, mengetahui dirinya sendiri, mengenal dan mengetahui, ya, walau tidak bisa melihat. Intinya abstrak gitulah. Ini kawruh, Mas, sifatnya. Nah, lalu bersifat mengayomi, murih lan becike. Berbeda dengan sifat ilmu. Kalau ilmu itu, maaf ini saya bukan berarti mencegah orang untuk mencari ilmu, itu bukan. Namun kalau ilmu itu cenderung kepada karpe pinter moh bodoh. Bisa dipahami nggak ini? Ilmu ini adalah karpe pinter moh bodoh, karpe sugih moh melarat, sehingga di situ berlomba adanya, seolah-olah itu bukan berlomba dalam kebajikan, tapi berlomba dalam ya kepandaian, berlomba dalam kepandaian. Sebuah contoh lah sekarang, kalau orang berilmu, maaf ini, ilmu itu menghafalkan cenderungnya gitu loh, bukan mengamalkan. Lah kalau kawruh ini mengamalkan, Mas. Kira-kira kalau orang sekarang, maaf kata itu, orang yang berkata ibadat atau yang melakukan ibadat banyak nggak? Ya. Tapi yang melakoni ibadah, yang melakoni dharmaning wajib, ini kan sama nih, dharmaning wajib dan ibadat. Kira-kira banyak nggak yang sungguh-sungguh maksudnya? Dari satu kelompok, sekelompok ibaratnya kalau itu apa ya? Ya kalau sekarang secara umum, bukan berarti saya menyinggung sana, pengajian gitu ya. Itu orang berkata ibadat seolah-olah ibadat sekali nggak di situ, seolah-olah gitu loh. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam beribadat, kira-kira dari 100 ada 10 enggak? Ini sekelompok orang berkata ibadat. Sekelompok orang mengatakan bahwasanya kita harus beramal. Tapi ketika kita itu melakoni amal yang sesungguhnya, kira-kira dari 100 itu ada 10 enggak? Belum tentu jawabannya kan, belum tentu. Artinya saya mengatakan bahwasanya kalau kawruh ini adalah esensi daripada hidup, artinya tindakannya itu nyata, ya, pengamalan. Tapi kalau ilmu itu cenderung kepada pengapalan. Ngapalke dengan ngamalke itu beda, Mas. Dari orang yang apal kepada, maaf, ayat suci, taruhlah, yang mengamalkan ayat suci dari 1000 ada 100 enggak kira-kira begitu loh. Ini kecenderungan perbedaan antara ilmu dan kawruh. Jadi memang itu perlu apa? Ilmu itu cenderung kepada membaca, ngapalke. Tapi kalau kawruh itu cenderung kepada penghayatan. Intinya ngawruh urip itu memang sangat penting. Sumbernya adalah penghayatan. Tapi kalau ilmu sumbernya adalah bacaan atau apa? Penghafalan. Ya, alam pikir. Jadi ini kita sebelum mencari ilmu seyogianya itu dikenalkan kepada kawruh. Ya, kawruh itu sama juga pengetahuan umum. Sehingga ketika mempunyai ilmu, nanti tidak hanya sekedar ngapalke tapi ngamalke. Terima kasih.